Yang kesembilan itu ada konsistensi dan yang ke-10 itu adalah kesatuan. Jadi sebuah film ya, seorang sutradara itu harus bisa membuat produksi tersebut secara konsisten. Jadi dari awal hingga akhir itu mulai dari gaya, warna, atau motif visualnya itu harus sama. Jangan sampai di awal dia itu warnanya sudah ditentukan warm, lalu scene selanjutnya warnanya cold, terus warm, terus tiba-tiba hijau, terus tiba-tiba ungu. Itu sebenarnya untuk menyatukan beberapa warna adalah hal yang sah-sah saja, tapi harus ada urutannya, harus rapi. Kalau misalkan tidak konsisten, warnanya itu berubah-ubah, audionya berubah-ubah, itu justru membuat film atau videonya jadi tidak bagus. Yang ke-10 ada kesatuan, yaitu menggabungkan elemen visual secara harmonis sehingga membentuk sebuah keseluruhan yang terpadu. Jadi semua elemen yang ada tadi disatukan, ya. Jadi sutradara harus bisa menyatukan semua elemennya agar menghasilkan video atau film yang bagus. Oke, selanjutnya di sini ada pemilihan sudut pandang dan framing. Jadi sudut pandang itu adalah angle, yaitu di mana aktor atau kru tersebut diambil, apakah dari angle kiri, angle kanan, tapi tidak hanya angle kiri, angle kanan, nanti akan ada seperti eye level, lalu ada frog eye, dan lain-lain, akan kita bahas selanjutnya. Dan juga framing, itu adalah konsep dalam seni visual ya, atau sinematografi, yang mengacu pada mengatur elemen-elemen visual dalam suatu frame untuk menciptakan komposisi yang efektif dan menarik. Nah, framing ini berhubungan langsung dengan rule of third tadi ya. Ada sepertiga bagian kanan, ada di tengah, ada juga di sepertiga bagian kiri. Kita akan membahasnya mulai dari angle. Yang pertama ada high angle. High angle ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa tokoh tersebut di dalam film itu sedang dalam keadaan yang lemah. Ya, intinya high angle itu adalah pengambilan gambar dari atas, ya, dari atas suatu subjek atau aktor, itu untuk menunjukkan bahwa biasanya ditunjukkan untuk menggambarkan bahwa aktor tersebut sedang dalam keadaan yang lemah. Nah, terbalik dengan high angle, yang kedua adalah low angle, yaitu mengambil gambar dari bawah. Yang mana low angle ini lebih banyak ditujukan untuk menggambarkan bahwa tokoh di dalam film itu sedang berada dalam situasi yang lebih kuat atau lebih berwibawa. Yang ketiga itu adalah eye level, yaitu pengambilan gambar sejajar dengan mata. Yang keempat ada bird eye view, yang mana itu diambil dari atas. Jadi ketika kita menggunakan drone, itu dinamakan bird eye view. Yang kelima adalah frog eye view, yaitu mata katak ya kalau di bahasa Indonesia kan. Kenapa frog eye view? Karena pengambilan gambarnya benar-benar dari bawah. Kalau low angle itu tidak sampai bagian kaki gitu. Jadi hanya sedikit ke bagian bawah dari aktor. Tapi kalau frog eye view itu benar-benar dari dasar lantai ke atas, itu namanya frog eye view. Dan yang terakhir itu adalah Dutch angle. Dutch angle itu pengambilan angle ya, pengambilan gambarnya itu secara miring. Tujuannya itu untuk menggambarkan bahwa aktor tersebut sedang dalam keadaan yang tidak nyaman atau keadaan yang sedang membingungkan.